kita masuk di dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Engkau menyapa kami melalui renungan firman ini, agar kami semua mengalami satu transformasi rohani, menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa rohani dan mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan dua bagian Alkitab dari Perjanjian Baru yang akan menjadi landasan renungan kita saat ini. Yang pertama adalah dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemudian bagian yang kedua adalah dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita berbahagia ketika membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatannya. Amin. Saudara sekalian, kata orang, manusia itu tidak pernah merasa cukup. Dan saya rasa ini tepat sekali. Manusia itu konon seperti yang dikatakan oleh jutawan abad ke-20 John D. Rockefeller. Sebagai seorang yang terkaya di Amerika pada waktu itu, konon Rockefeller pernah ditanya oleh seorang wartawan. Pertanyaannya adalah demikian. How much is enough? Berapa yang disebut cukup itu? Dan Rockefeller konon menjawab, just a little bit more. Cukup itu sedikit lagi. Ketika dia meninggal, saudara sekalian, kekayaan bersihnya sesudah disesuaikan dengan inflasi adalah 336 miliar atau billion dolar. Sebagai perbandingan, Bill Gates dan Warren Buffett, dua orang terkaya di dunia saat ini, itu nilai kekayaannya masing-masing hanya 76 miliar dan 62 miliar atau billion dollar. Bayangkan saudara sekalian, jika orang sekaya Rockefeller tidak merasa cukup dengan apa yang telah dicapai dan dimilikinya, maka saya yakin 100% tidak ada apapun di dunia ini yang mampu memuaskan atau memenuhi obsesi manusiawi kita. Dalam renungan ini saudara sekalian, saya akan menghubungkan konsep Kristus yang tidak pernah berubah, Christ is enough, yang menjadi tema ulang tahun kali ini, dengan Kristus yang tidak pernah berubah tadi. Karena keduanya saling berkaitan, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang selalu harus ada bersama-sama. Kalau tidak, maka uang itu tidak laku untuk dibelanjakan.
Saudara sekalian, rasa tidak pernah cukup ini yang membuat manusia itu selalu mengejar segala hal yang diinginkannya. Namun sayangnya tidak akan pernah merasa cukup atau puas. Berapa banyak orang yang akhirnya menjadi putus asa? Berapa banyak orang yang akhirnya kecewa di dalam pengejaran yang tidak pernah memuaskan ini? Pertanyaan bagi kita adalah, apakah ini juga jalur atau rute yang kita sebagai anak Tuhan, yang kita sebagai gereja mau tempuh atau sedang tempuh? Saudara sekalian, ketika saya merenungkan lebih dalam tentang rasa cukup manusia yang tidak akan pernah terpuaskan ini, saya membandingkannya dengan Tuhan Yesus. Alkitab menyatakan bahwa di dalam Kristus ada hidup yang berkelimpahan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dan ini adalah satu jaminan untuk rasa cukup yang pasti dan yang kekal. Dengan kata lain, saudara sekalian, bagi manusia, Christ is enough. Rasa cukup yang sejati dan sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, saudara sekalian, hal ini harus dilandaskan pada konsep Kristus yang tidak pernah berubah. Yang tadi kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Saudara, kalau kita amati, segala sesuatu di dalam dunia ini berubah. Satu hari saya sedang menyisir rambut di depan cermin, dan tiba-tiba saya memperhatikan rambut dan wajah saya, saudara sekalian. Ternyata rambut saya itu rambut putihnya makin banyak. Rambut saya makin jarang, terutama di bagian belakang. Dan ketika saya memperhatikan wajah saya, kayaknya masih ganteng seperti dulu di GKKA, tetapi sudah ada kerut-merut, sudah ada kantong di bawah mata saya. Dan saya mengatakan kepada diri saya, hei, saya sedang berubah. Saya tidak seperti dulu lagi secara fisik. Saudara sekalian, bulan Januari yang lalu, saya sempat ke Indonesia karena mama saya dipanggil Tuhan. Dan di dalam kunjungan singkat itu, saya sempat mengunjungi GKKA Arjuna. Dan saya melihat ada yang sama, tetapi ada banyak perubahan. Gedung gereja, kalau dulu cuma satu, sekarang sudah ada bangunan kedua yang dijadikan sekolah minggu kalau saya tidak salah. Ketika saya memperhatikan para hamba Tuhannya, sudah banyak yang berubah, saudara sekalian. Pendeta Mark Silas sudah emeritus, sudah lebih tua, sudah jadi engkong, meski masih kelihatan ganteng dan dandy. Saudara sekalian, Kodidi atau penginjil Didi Tirto Wijoyo sudah tidak ada lagi bersama-sama. Lause Monica juga sudah tidak menjadi gembala lagi, walaupun saya sempat bertemu dan berjabat tangan dengan Lause Monica waktu pulang kebaktian. Para pengurus gereja GKKA juga sudah berubah. Tidak ada lagi Pak Singgi, tidak ada lagi Pak Yahya, tidak ada lagi AI atau Ibu Eden. Saya perhatikan juga dulu anak-anak komisi remaja yang lucu-lucu, yang saya sayangi, yang saya kasihi juga komisi pemuda, kini sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Bahkan beberapa sudah menjadi pengurus gereja
yang setia. Beberapa lagi sudah tidak ada karena sudah pindah ke luar negeri. Saya tahu seperti Ko Sien dan Cik Ming Chen, dan juga Denny dan Imelda dengan 3 anaknya yang telah hijrah dan menetap di Amerika. Dan juga saya ketemu Pak No, sopir gereja, dan Pak Man yang masih menyapa saya ketika mampir di gereja Januari yang lalu. Mereka juga berubah, terlihat lebih tua dari 25 tahun yang lalu. Saudara sekalian, ya itulah yang ada di dunia. Entah manusia, entah institusi atau gereja, semua berubah. Semua tidak ada yang tetap. Saudara sekalian, hal yang selalu berubah itu tidak bisa dijadikan sandaran dan sumber rasa cukup yang sejati dan kekal. Hanya pribadi yang tidak pernah berubah saja yang sanggup melakukannya. Dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Alkitab katakan tadi. Dan pribadi yang tidak pernah berubah pasti bukan manusia, pasti bukan insan, pasti bukan sesuatu yang diciptakan. Pribadi yang tidak pernah berubah pastilah pribadi yang maha kuasa. Dan karena yang maha kuasanya Tuhan, maka pribadi yang tidak berubah adalah Allah atau Tuhan sendiri. Karena itulah maka Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah adalah Allah yang mampu, saudara sekalian, memberi rasa cukup yang sejati dan sempurna di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan di dunia ini bagi kita orang Kristen dan gereja itu dilukiskan oleh Ibrani 12 ayat 1 seperti lomba lari maraton rohani. Saudara, apa beda lari maraton atau lari jarak yang sangat jauh dengan lari jarak dekat 50, 100 atau 200 meter? Dalam lari jarak dekat, speed, kecepatan itu amat menentukan kemenangan. Namun, di dalam lari maraton, persistensi, endurance, daya tahan, itu adalah penentu kemenangan. Saudara sekalian, dan inilah perlombaan rohani yang harus kita lalui. Kita setiap anak Tuhan, kita sebagai gereja di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus kita bukan hanya maha kuasa, tapi Dia adalah juga adalah Allah yang maha baik. Dengan kata lain, Dia bukan hanya mau tapi mampu. Dan Dia bukan hanya mampu tapi Dia mau untuk menolong kita, untuk menyertai kita menuntaskan lomba maraton rohani di dunia ini sampai garis akhir. Karena itu di dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3 yang tadi kita baca, firman Tuhan itu memberikan kepada kita 2 prinsip rohani yang harus kita miliki agar kita mampu sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat atau gereja menjalani lomba maraton rohani ini dan menyelesaikan garis akhir. Yang pertama, saudara sekalian, dikatakan kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Dialah yang mampu memimpin kita dan membawa kita pada garis finish, pada sasaran akhir lomba lari rohani itu. Hanya Tuhan Yesus yang akan memampukan kita memiliki visi yang benar dan jelas dan pasti. Sehingga kita ketika menjalani kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak akan
kehilangan arah. Kita tidak akan menyimpang dari rancangan-rancangan yang telah direncanakan Tuhan untuk kita. Jadi itu yang pertama. Tapi itu tidak cukup, dan oleh karena itu Tuhan memberikan prinsip yang kedua. Dikatakan kita juga harus tetap mengingat teladan Tuhan Yesus yang telah mampu menghadapi, bertahan dan menang atas segala tekanan, pencobaan dan penderitaan seberat apapun. Jalan salib yang harus dilalui dan dipikul Tuhan Yesus itu tidak mudah. Oleh karena itu di dalam Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu sampai mengeluarkan keringat bak titik-titik darah, memohon Bapa untuk melalukan cawan penderitaan itu. Tetapi akhirnya dia dikuatkan, dan dia mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa yang jadi. Dan dia mampu, saudara sekalian, bertahan. Saudara sekalian, teladan Tuhan Yesus ini yang harus tetap kita ingat akan memberikan kepada kita motivasi, semangat juang, dan daya tahan untuk tidak menjadi lemah, putus asa, dan menyerah di tengah jalan sebelum menuntaskan lomba maraton rohani yang diwajibkan bagi kita. Saudara sekalian, memang ada yang pribadi maha kuasa namun tidak maha baik, seperti saya sudah singgung tadi. Jika ini kasusnya, pribadi ini meskipun maha kuasa belum tentu mampu mau memenuhi kebutuhan kita. Namun Tuhan Yesus itu maha kuasa dan maha kasih. Sekali lagi saya tekankan, dan kasihnya itu telah diberikan secara tuntas melalui pengorbanan dirinya untuk menebus kita dengan harga yang tidak ternilai. Pendeta dan penulis Kristen terkenal Timothy Keller pernah berkata, "You don't realize Jesus is all you need until He is all you have." Engkau tidak akan menyadari bahwa Yesus adalah segala-segalanya yang engkau butuhkan sampai Dia engkau miliki. Dan saya percaya, saudara dan saya, jemaat GKKA Indonesia Arjuna yang saya kasihi, telah mengenal Yesus, telah mengalami anugerah keselamatan Allah di dalam Kristus, telah menjadi anak-anak Allah, telah menjadi milik Kristus yang sah. Dan oleh karena itu, Dia yang maha kuasa dan maha baik itu mampu dan telah mencukupi hidup kita dengan sempurna. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa tema ulang tahun gereja kali ini adalah Christ is enough. Dan saya sungguh bersyukur karena tema ini amat tepat. Saudara sekalian, perjalanan kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, itu masih panjang. Itu penuh dengan pergumulan, penuh tantangan, penuh rintangan yang tidak akan pernah mampu untuk kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti akan gagal di tengah jalan. Kita pasti akan jatuh, terlentang di tengah-tengah jalan sebelum mencapai garis finish. Namun ketika kita bersandar kepada Kristus yang tidak pernah berubah itu, maka Dia akan menganugerahkan segala berkat surgawi untuk mencukupkan kita, untuk memampukan kita menyelesaikan lomba maraton rohani yang ditetapkan bagi kita semua anak Tuhan dan gereja. Sehingga Injil Tuhan makin disebarluaskan melalui kita, dan kita makin mempermuliakan Tuhan. Kiranya renungan di dalam rangka ulang tahun yang ke-68 GKKA Indonesia Arjuna ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang tidak pernah berubah dan yang berkuasa memberi kecukupan sejati dan sempurna bagi kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu yang telah menuntun, menyertai, melindungi, memberkati Gereja GKKA Indonesia Surabaya selama 68 ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah setia di dalam 68 tahun ini akan mampu memberi segala kecukupan untuk memampukan jemaat ini menyelesaikan perlombaan maraton rohani yang Engkau rancangkan sampai garis akhir. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-68. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.